Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu tes kepribadian, yaitu tes Papy-Kostick. Langsung saja ke videonya, simak baik-baik ya. Papy atau Personality and Preference Inventory adalah personality assessment atau alat tes penilaian kepribadian terkemuka yang digunakan oleh para profesional HR atau Human Resource dan manajer terkait untuk mengevaluasi perilaku dan gaya kerja individu pada semua tingkatan. Personality and Preference Inventory atau Papy dibuat oleh guru besar psikologi industri dari Massachusetts, Amerika yang bernama Dr. Max Martin Kostick pada awal tahun 1960-an. Tes Papy-Kostick saat ini sering digunakan dalam lingkup HRD di suatu perusahaan atau organisasi. Tes ini merupakan salah satu tes kepribadian yang tercermin dalam tingkah laku yang didasarkan pada kategorisasi. Papy-Kostick mengukur role dan need individu dalam kaitannya dengan situasi kerja. Dengan mempelajari Papy-Kostick, maka kita akan banyak memperoleh informasi mengenai profil individu, baik dari segi tipologi kepribadiannya maupun dalam konteks pekerjaannya. Tes Papy-Kostick bertujuan untuk mengukur aspek-aspek psikologis dan untuk mengevaluasi perilaku dan gaya kerja individu di tempat kerja. Papy-Kostick merupakan laporan inventory tes psikologi kepribadian atau Self-Report Inventory, terdiri dari 90 pasang pernyataan pendek berhubungan dengan situasi kerja yang menyangkut 20 aspek kepribadian yang dikelompokkan dalam 7 bidang, yaitu kepemimpinan, arah kerja, aktivitas kerja, relasi sosial, gaya bekerja, sifat temperamen, dan posisi atasan bawahan. Pengujian validitas menggunakan metode pengujian black box. Berdasarkan 14 kasus uji yang telah dilakukan pengujian black box, masing-masing memberikan kesimpulan valid, di mana menghasilkan nilai valid sebesar 100% yang menunjukkan bahwa fungsionalitas sistem dapat berjalan dengan baik sesuai dengan daftar kebutuhan. Validitas ini dari hasil tes oleh sistem pakar tes kepribadian Papy-Kostick untuk seleksi dan penempatan tenaga kerja oleh Program Studi Teknik Informatika Universitas Brawijaya. Dalam pelaksanaan Papy-Kostick test, secara tertulis tidak ada batasan waktu yang diberikan. Durasi pengerjaan tes bergantung pada kecepatan tester dalam menjawab semua pernyataan yang tersedia. Namun, pada umumnya, tester dapat menyelesaikan menjawab semua pernyataan pada tes ini dalam waktu kurang dari 35 menit sampai dengan 45 menit. Materi tes dalam tes Papy-Kostick yaitu 1 lembar jawaban Papy-Kostick test, kemudian 1 lembar psikogram Papy-Kostick test, dan 1 buku norma Papy-Kostick test. Adapun instruksi alat tes Papy-Kostick yakni ada 90 pasang pernyataan. Pilihlah salah satu dari setiap pasangan pernyataan tersebut yang Anda anggap paling dekat menggambarkan diri saudara. Bila tidak satupun dari sebuah pasangan pernyataan yang cocok, pilihlah yang saudara anggap benar. Kemudian, lingkarilah tanda panah pada setiap pernyataan yang saudara pilih pada lembar jawaban yang tersedia. Contoh, A. Saya adalah pekerja keras, kemudian B. Saya tidak mudah murung. Dalam hal ini, Anda melingkari tanda anak panah A horizontal karena pernyataan A merupakan gambaran diri Anda. Tetapi jika pernyataan B diagonal lebih sesuai dengan diri Anda, maka lingkarilah tanda anak panah pada pernyataan B. Kerjakanlah secepat mungkin dan pilihlah hanya satu pernyataan dari setiap pasang.
Dalam pelaksanaan tes papikostik, tester membagikan satu buku soal dan lembar jawaban pada tester. Tester meminta tester mengisi kolom identitas pada kolom yang tersedia pada lembar jawaban. Tester memberikan instruksi tata cara pelaksanaan papikostik tes pada tester. Kemudian, tester diberikan kesempatan bertanya pada tester, dan jika tidak ada pertanyaan, tester memberikan instruksi mulai mengerjakan papikostik tes sambil mengaktifkan stopwatch. Setelah tes selesai, tester diminta mengecek kembali jawabannya dan cara menjawabnya. Cara men-scoring tes papikostik yakni lembar jawaban papikostik terbagi atas dua bagian secara diagonal, dari bagian kiri bawah hingga kanan atas di lembar jawaban, sehingga membentuk seperti segitiga. Scoring di salah satu segitiga tidak ada kaitannya dengan scoring di segitiga yang lain. Pernyataan yang diukur pada sebelah kiri segitiga menggambarkan roles, sedangkan yang di sebelah kanan segitiga menggambarkan needs. Scoring segitiga atas atau scoring segitiga yang pertama dimulai dengan scoring B yang diawali dengan garis paling atas hingga ke sebelah kiri, nomor 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, dan 81. Hitung seberapa banyak panah horizontal yang dilingkari. Letakkan jumlah perhitungan tersebut di kotak G. Kemudian, scoring L dimulai dengan baris kedua pada garis diagonal tersebut bergerak secara horizontal ke sebelah kiri dan hitung seberapa banyak panah horizontal yang dilingkari. Nomor 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, dan 82. Kemudian, ikuti panah diagonal tersebut dan hitung panah diagonal yang dilingkari pada nomor 81. Hasilnya dituliskan di kotak L. Lalu, scoring I dimulai dengan baris ketiga pada garis diagonal tersebut bergerak secara horizontal ke sebelah kiri dan hitung seberapa banyak panah horizontal yang dilingkari. Nomor 23, 33, 43, 53, 63, 73, dan 83. Kemudian, ikuti panah diagonal tersebut dan hitung panah diagonal yang dilingkari pada nomor 82 dan 71. Hasilnya dituliskan di kotak I. Berikutnya, scoring T dimulai dengan baris keempat pada garis diagonal tersebut bergerak secara horizontal ke sebelah kiri dan hitung seberapa banyak panah horizontal yang dilingkari. Nomor 34, 44, 54, 64, 74, dan 84. Kemudian, ikuti panah diagonal tersebut dan hitung panah diagonal yang dilingkari pada nomor 83, 72, dan 61. Hasilnya, tuliskan di kotak T. Selanjutnya, scoring V dilakukan dengan cara yang sama. Terdapat 5 panah horizontal dan 4 panah diagonal untuk dihitung. Lakukan hal yang sama pula untuk S, R, D, dan C. Untuk scoring E, hanya ada garis diagonal yang sejajar dengan garis diagonal segitiga tersebut. Nomor 89, 78, 67, 56, 45, 34, 23, 12, dan 1. Hitung jumlah garis diagonal yang dilingkari, kemudian tulis hasilnya di kotak E. Periksa akurasi atau ketepatan hasil perhitungan tersebut dengan cara menjumlah hasil perhitungan pada segitiga atas G, L, I, T, V, S, R, D, C, dan E. Kemudian tuliskan hasilnya di kotak total. Jika hasilnya 45, maka scoring telah dilakukan dengan akurat. Namun, jika hasilnya kurang atau lebih dari 45, maka harus dilihat kembali apakah ada nomor yang belum terisi atau terisi double. Yang selanjutnya, scoring segitiga bawah.
Untuk segitiga bawah atau segitiga kedua, hal yang sama juga berlaku. Namun, garis diagonal yang dihitung mengarah ke bawah dan perhitungan dimulai dari baris paling bawah dari lembar jawaban. Dimulai dengan W, menghitung jumlah panah horizontal yang dilingkari, nomor 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, dan 10. Letakkan hasilnya di kotak W. Scoring F dilakukan dengan cara menghitung panah horizontal yang dilingkari dari garis diagonal menuju ke panah diagonal, nomor 10. Jika panah-panah tersebut dilingkari, maka harus dihitung. Scoring K dilakukan dengan cara menghitung panah horizontal yang dilingkari dari garis diagonal menuju ke panah diagonal, nomor 9 dan 20. Tulis hasilnya di kotak K. Scoring Z, O, B, X, P, A, dan N dilakukan dengan cara yang sama. Periksa akurasi atau ketepatan hasil perhitungan tersebut dengan cara menjumlah hasil perhitungan pada segitiga atas. Kemudian tuliskan hasilnya di kotak total. Jika hasilnya 45, maka scoring telah dilakukan dengan akurat. Namun jika hasilnya kurang atau lebih 45, maka harus dilihat kembali apakah ada nomor yang belum terisi atau terisi double. Itulah beberapa uraian dari materi tes papikostik. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.